ketika memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April, pemerintah bangsa Indonesia seringkali tertuju pada sosok Raden Ajeng Kartini. Memang tidak bisa disangkal bahwa Kartini adalah sosok inspirasi perempuan di Indonesia. Namun, di balik kemegahan perayaan tersebut, ada salah satu sosok perempuan dari tanah Pasundan yang kontribusinya bagi dunia literasi dan pendidikan perempuan jauh mendahului Kartini. Sosok ini adalah Raden Ayu Lasminingrat, seorang pelopor yang layak diakui sebagai pelopor perempuan intelektual pertama di Indonesia. Raden Ayu Lasminingrat diusulkan untuk diberi gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan, tepatnya pada tanggal 10 November 2023. Akan tetapi, berdasarkan keputusan Presiden nomor 115/TK/TH 2023 tertanggal 6 November 2023, Raden Ayu Lasminingrat dinyatakan belum lolos sebagai salah satu pahlawan nasional perempuan di Indonesia. Raden Ayu Lasminingrat merupakan wanita yang lahir dengan nama Swehara, tepatnya pada tanggal 2 Maret 1843. Beliau merupakan putri seorang ulama, pendahulu Limbangan, dan sastrawan Sunda, Raden Haji Muhammad Musa, yang merupakan pelopor sastra cetak Sunda, dengan Raden Ayuria yang merupakan istri keduanya. Saat beranjak dewasa, Lasminingrat harus melanjutkan pendidikannya di Sumedang. Di sanalah ia berpisah dari keluarganya dan diasuh oleh teman ayahnya yang bernama Leefzoon Norman. Norman membantu mengajarkan bahasa Belanda kepada Lasminingrat dan membuat Lasminingrat menjadi wanita Indonesia pertama yang fasih menulis dan membaca bahasa Belanda. Bermodal kemahiran menulis dan berbahasa Belanda, Lasminingrat memiliki cita-cita memajukan kesejahteraan bagi seluruh perempuan di Indonesia. Lasminingrat juga diketahui sebagai istri kedua dari Raden Adipati Aryo Wirantono Datar ke-7 yang dikenal sebagai Bupati Garut kala itu. Beliau wafat tepatnya pada 10 April 1948 dalam usia 105 tahun. Jenazahnya dimakamkan di belakang Masjid Agung Garut, berdampingan dengan makam sang suaminya. Pada era ini, tidak banyak orang yang mengetahui dan mengenal Lasminingrat. Padahal, jika dilihat dari rekam jejaknya, ia bisa disebut sebagai sang pemula dalam sejarah inspirasi perempuan di zamannya. Ia berani bertampil berbeda dengan citra perempuan tanah Pasundan pada umumnya yang serap akan budaya praktiki dan tidak memiliki ruang bebas untuk berkarya. Sebagaimana diketahui, pada usianya yang ke-31 tahun, Lasminingrat terlibat dalam berbagai penyaduraan cerita asal Eropa seperti dongeng karya Kermin Bersaudara yang merupakan penulis cerita Putri Salju dan Rapunzel. Penyaduraan tersebut dilakukan untuk sembari melakukan tugasnya sebagai istri kedua dari Bupati Garut. Adapun tujuan Lasminingrat melakukan penyaduraannya tidak lain tidak bukan agar kaumnya dapat membaca karya-karya tulis Eropa tersebut dan mengambil hikmahnya, terutama bagi kaum perempuan Pasundan. Pada tahun 1907, Lasminingrat mendirikan Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah ini menjadi sebuah lingkungan belajar yang mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui membaca dan menulis. Sekolah Keutamaan Istri terus berkembang menjadi 200 siswa dan 5 kelas. Pemerintah Hindia Belanda pun mengakuinya pada tahun 1911.
pada tahun 1934, sekolah Lasminingrat dibuka juga di kota-kota lain seperti Wetan Garut, Cikajang, dan Bayongabong. Saat Lasminingrat berkarya, tokoh wanita seperti Raden Ageng Kartini, Raden Dwi Satrika, dan Rahmana El-Yuningsih yang telah diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia belum lahir, sehingga Lasminingrat bisa dikatakan sebagai pelopor. Sebagaimana diketahui, Kartini lahir pada tahun 1879. El-Yuningsih lahir pada tahun 1900-an dan Dwi Satrika lahir pada tahun 1884. Meski terlebih dahulu berkarya, nama Lasminingrat tampaknya kurang mengema. Namanya bahkan tidak pernah disebut baik dalam sejarah pergerakan kaum perempuan atau wanita maupun di dalam sejarah nasional Indonesia. Karya Lasminingrat tenggelam di bawah nama ketiga tokoh tersebut, bahkan kalah tenar dengan wanita-wanita yang lain muncul setelah tiga tokoh tersebut. Kendati demikian, karya Lasminingrat tidak ikut tenggelam. Tulisannya baik masih banyak ditemukan di berbagai buku bacaan sekolah rakyat atau di sekolah dasar di Jawa Barat. Di sisi lain, jejak Lasminingrat masih dapat dilihat dari sekolah hasil perjuangannya yang kini masih berdiri di salah satu sudut kota Garut. Bangunan sekolah itu oleh pemerintah provinsi telah ditetapkan sebagai salah satu bangunan yang dilindungi atau dengan kata lain termasuk kategori bangunan cagar budaya di kota Garut.